Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aba Asadin dari kelas 2 Ketika Teknik Informatika B. NRP saya 3105000052. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracer yang versi 16.3.1 dengan troubleshooting static and default routes. Jadi, ini adalah bagian dari penugasan pada mata kuliah praktikum konsep jaringan. Oke, seperti biasanya di sini sudah terdapat addressing table, jadi yang bisa kita gunakan ke depannya untuk melakukan pengecekan apa yang harus disesuaikan. Kemudian object device, di bagian ini ada in this activity you will troubleshoot static and default routers and repair any errors that you find. Oke, jadi di sini kita harus melakukan troubleshoot static dan juga melakukan repair untuk segala macam error yang terjadi atau yang ditemukan. Jadi di sini troubleshoot IPv4 untuk static dan default routes, lalu ada juga troubleshoot IPv6 untuk static routes, lalu configure IPv4 untuk static dan juga default routes, dan yang terakhir configure IPv6 static routes. Lalu di sini background atau skenario-nya, a newly hired network technician is attempting to pre-configure a simple topology that will be delivered to a customer. Jadi ini sebagai kayak suatu hire atau pencarian teknisi baru, yaitu melakukan konfigurasi pada suatu topologi simple yang akan dikirimkan oleh seorang customer. Lalu instruction ada dua step. The first step, locate and document the problems. Record your findings in a table like the one below. Sama yang the last step, prepare the problems, configure the device so that full connectivity exists between the host on the LANs of IP4 and IPv6. Nah, ada catatannya, your task is to establish connectivity using the existing static route design. Jadi changing the types of the static routes used will result in a loss of point. Oke, jadi kita di sini harus melakukan konfigurasi device sehingga keduanya itu terhubung antara host pada LANs di IP versi 4 sama IP versi 6. Lalu catatannya, kita tidak boleh mengubah tipe, jadi harus sesuai dengan desain static route yang ada, yaitu yang di bagian ini. Kita tidak boleh mengubah yang ada di bagian ini. Kenapa? Karena ketika kita ubah maka dia akan kita bisa kehilangan poin yang semestinya bisa dicapai, gitu. Oke, akan saya lanjutkan. Yang pertama, di sini terdapat 3 router. Jadi ada router 1 mengarah ke PC1, router 2 mengarah ke PC2, sama router 3 mengarah langsung ke bagian server. Saya akan melakukan pengecekan pertama pada router 1. Router 1. Oke. Lalu ini enable, lalu kita tampilkan dulu IP route-nya. Jadi show IP route, nanti punya satu route. Nah, kita lakukan pengecekan di sini yang bagian static. Di sini kan ada C, L sama S. Static itu yang bagian S, L ini lokal, sama yang C ini connected. Jadi kita cek yang bagian S. Nah, S ini dia kan 000 lewat 172.31.195. Nah, kita cek di sini, coba dia kan 195. Lalu di sini kan dia mengarah ke R2. Berarti dia pakai apa ini? Dia pakai serial 01, berarti serial 0. Nah ini, di sini dia harusnya itu menggunakan 193, namun di sini dia menggunakan 195. Berarti ini yang salah, maka kita harus perbaikinya. Caranya masuk ke konfigurasi. Setelah dikonfig, kita hapus dulu apa yang salah menggunakan no IP route, berarti 000, lalu 000 lagi gateway-nya, lalu yang salah itu tadi via 172
311195. Oke, enter. Oh, invalid. Oh, 31. Oke, kita hapus. Setelah itu untuk melakukan pengecekan apakah dia berhasil dihapus atau tidak, maka kita tampilkan lagi IP rootnya. Jadi do show IP root. Nah, di sini ada bedanya di sini. Tadi kan dia ada static di sini yang salah. Nah, sekarang ketika kita hapus, maka tinggal connect sama lokalnya saja, striknya hilang. Lalu setelah dihapus kita tambahkan, kita perbaiki yang salah. Jadi tadi dihapus lalu kita tambahkan ini yang benar. Bisa klik gini aja. Nah, klik atas lalu diubah di sini biar lebih efisien dalam mengetik. Dia harusnya pakai 193. Oke, selesai. Untuk R1 selesai, lalu kita berlanjut ke bagian router 2. Nah, enable lalu show IP root. Nah, di sini kita cek yang bagian statiknya. Ada 2 statik di sini. Dia yang pertamanya 3110 198. Di sini dia harusnya itu pakai 194. Nah, satunya dia pakai 194 tapi di sini 198. Nah, oke, berarti di sini dia kebalik ya. Yang harusnya yang traffic 25 itu dia ke 194 tertulis 198, yang traffic 26 harusnya 198 tertulis 194. Nah, berarti caranya seperti tadi. Kita masuk ke konfigurasi terminal lagi. Kita hapus yang salah. Yang salah kan 2. Sebenarnya nggak salah sih, kebalik. Jadi no IP root 172 lalu 3110 255 255 255 128 172 31 1198. Enter. Kalau yang kedua tadi 172 31 128 lalu get trafficnya 192 dan dia tertulis 194. Oke, bisa dihapus. Lalu kita lakukan pembenarannya IP root 172 31 10 gateway-nya 255 255 255 255 banyak kan, 255 255 255 lalu 128 terus 172 31 119 harusnya 194. Oke. Nah, yang kedua dia itu 11128 di sini 192 lalu harusnya 198. Oke, enter. Sudah. Lalu yang kedua kita masuk ke bagian IPv6. Jadi kan router 2 dia itu punya 2 ya, yang IP biasa sama IP versi 4 sama IP versi 6. Nah, ini tadi untuk IP versi 4. Lalu caranya untuk IP versi 6 mirip-mirip, cuma masuknya gini, show IPv6 root. Oke. Nah, IPv6 root dia statiknya ada 2. Kita cek dulu. DB6 1164 DB8 194. harusnya itu dia pakai DB8 bukan DB6. Nah, temu. Masuk ke config terminal lalu no IPv6 root 2001.2 1.2 2 kali /6
4 2001 2 DB8. Oh ini 2001 DB6 gini loh, 2001 DB6 2. Nah DB8 2 kali 194. Lalu yang benar adalah IPv6 root 2001 DB8. Nah, dia kan DB6, di sini ganti DB8 buat pembenaran. 1.2 kali prefix /64 2001 DB8 2 kali 194. Oke. N. Oke, sudah untuk yang bagian router 2. Nah, yang terakhir adalah bagian router 3 yang mengarah ke server. Dia di enable dulu, lalu show IP route. Nah, statiknya ada 3, 1.1.10.124 benar, ini juga benar, sama oke, 1.1.1.98 72 directly serial 10.0. Oke, ini karena benar semua, jadi kita tambahkan lagi supaya terhubung antara R2 sama LAN-nya. Nah, kita cuma menambahkan, oh enggak, ini 3110 harusnya itu prefix 240. Ini salah. Oke, konfigurasi terminal, lalu no IP root 172.168.255.255.255.240, lalu serialnya 001 diganti menjadi IP root 172.168.255.255. Nah, ini harusnya 128 bukan 240. Nah, oke, sudah. Exit, lalu kita cek yang bagian IPv6 root. Oke, IPv6 root DB8 264 DB8 364 serial 01 2 kan distributnya. Nah, oke, ini yang enggak ada kesalahan. Jadi karena dia nggak ada salahnya, berarti kita cuma perlu menambahkan supaya dia terkoneksi dengan LAN-nya. Config lalu IPv6 root 2001.2 DB8 1/64. Nah, serial 001. Oke, sudah selesai untuk pembenarannya. Lalu kita lihat di sini, dia udah 100%. Berarti tandanya adalah semua yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, sekian penjelasan dari